Udah. Ini sekarang lagi mau bikin apa, Pak? Ini bikin pot bunga nih punya si anak TB tuh, si Salma. Mahasiswi TB yang videonya sudah dibikin. Iya. Ada apa cewek cantik datang ke Itu bikin pot bunga, kita tuh tugas belajar dari kampusnya untuk dia kan fakultas desain seni rupa. Seni rupa, saya bukan seni rupa, tuh apa namanya? Pokoknya berbau desain aja. Oh gitu. Nah, berbau desain. Jadi bukannya dia mau produksi Ya. tempat pot bunga. Ini kayak kita sistemnya bekas ini, kalau di desain nilai seninya tinggi dan menghasilkan income. Nilai seni tinggi dan menghasilkan income. Ya khususnya bagi orang-orang yang kayak hati. Kalau orang malas yang nggak mungkin. Ini nanti kan kita dibikin pakai mesin aku nih, mesin aku ini buat mesinnya nih. Nanti di sini ada kaki di sini juga susun kaki, 3 susun. satunya kemana, bisa ke sana, bisa kemari. Jadi intinya ini untuk naruh vas bunga. Coba nanti lihat hasil akhirnya aja. Nanti ini akan menjadi dari rongsok. Ini kalau di kilo paling harganya kalau kita jual cuma 4.000 rupiah per kilo satunya. Lalu kita modalin sinako, kita bentuk menjadi vas bunga, itu harganya bisa sampai 500.000. Fantastis kan? Tapi kita harus menguras otak, desain, otak. Amin. Desain juga benda yang begini jeleknya Berharga ya. tidak berharga sebenarnya kan nilainya kecil, berharga tapi nilainya kecil. Perak per kilo. 4.000 perak per kilo. Ini kalau di kilo paling sekitar 2 kilo 8.000 rupiah. Kita modali dengan besi nako, nanti kita bentuk membentuk suatu desain yang enak dipandang, manfaatnya buat keindahan. Karena apa? Di situ akan ditaruh, di sini akan ditaruh vas bunga. Nah, tergantung bunganya. Di sini bisa ditaruh bunga yang harganya jutaan, apalagi sekarang tuh lagi booming kayak model aglonema ya, yang cuma 2 daun jadi 200.000. Aduh, Apalagi janda bolong. Aduh ampun, Udel bolong udah janda aja. bolong aja, aduh. Udah janda tuh harusnya nggak ada harganya. Bolong lagi. Kalau bolong di sini malah harganya tinggi. Kalau ketebalan plat drum itu berapa mili, Pak? Ini pas tergantung daripada drum itu buat tempat apa. Kalau drum itu buat tempat suatu cairan yang berat, itu biasanya rada tebal. Apalagi kalau cairan itu yang membahayakan, itu harus benar-benar safety, tidak boleh mudah bocor. Ini Contohnya itu dari ini itu kalau nggak salah tuh bekas kimia ini. Karena apa? Di sini juga ada karetnya nih. Saya juga nggak tahu nih, dapat dari rongsok. Ini saya beli di rongsok. Cuma karena saya punya inspirasi
inspirasi kalau dibikin pas bunga sesuai dengan maunya anak itu kayak kemarin tuh. Nah, ya, punya inspirasi juga gitu. Jadi lebih jawab para pemilih. Nah ini untuk minyak, kalau minyak Pertamina itu pertama itu kalau nggak salah sekitar 1 mili. Ini kayaknya 1, berapa ya? Karena nggak punya sigmat ya, kalau pakai kira-kira nanti dimarahin sama para penonton YouTube saya. Bisa nggak bisa jalan karena nggak pakai sigmat. biasanya kita langganan aftur Itu 1 mili. bahan pesawat, After itu 1 bahan mili. bakar pesawat itu 1 mili kan. Ini rupanya lebih. Akan kita teruskan lagi, potong-potong karena belum selesai. Jangan ngobrol dulu mas. Oh, Nantinya, aduh nggak Terbengkalai. Pas Oke, banyak siap. kerjaan. Memang terasa ketebalannya. Oh ya, para pemirsa, saya adalah pekerja yang termasuk nekat. Jangan meniru adegan saya ini, karena bekerja tanpa safety itu mengandung resiko yang tinggi. Contohnya apa? Satu, dari debu bisa terhisap ke hidung, sehingga akan mengakibatkan penyakit, akan mengganggu paru-paru. Kedua kali tidak pakai kacamata. Tadi tuh kalau ada percikan yang masuk ke mata itu pasti menyakitkan. Kenapa Itu nggak pasti. pakai safety? Ya karena saya ini termasuk pekerja yang sudah nekat. Jangan ditiru ya pemirsa. Jangan ditiru. Kenekatan saya karena satu udah pengalaman. Kemana arah putaran gerinda itu akan tidak mungkin lari ke mata saya, karena sudah tahu, saya sudah sedikit paham. Sebenarnya sih sudah banyak paham, cuma jangan terlalu sombong lah. Yang namanya sepandai-pandainya topeng melompat akhirnya jatuh juga, itu prinsipnya seperti itu. Cuma satu nekat, jadi arah putaran gerinda kemana itu akan membawa percikan batu gerinda dan hasil gerinda itu akan lari kemana, sehingga insya Allah atau mudah-mudahan dengan adanya kita tahu sifat-sifat si putaran gerinda akan aman kemana. Yang kedua, kenapa saya nggak pakai safety? Karena sudah sudah biasa. Ini juga nggak boleh tiru. Gerinda akan pecah apabila kita tidak konsentrasi, itu akan mengakibatkan kecelakaan Fatal. fatal seperti ini. Ini jari saya itu udah potong. Karena apa? Kerja sudah capek, dipaksakan, tidak ada konsentrasi sehingga terjadi kecelakaan. Habislah tangan. Dus. Ya. Itu sih ya. Ya, namanya bengkel itu memang saya sarankan untuk semua bengkel pemula atau yang menirukan seperti ini harus satu, pakai sarung tangan. Lebih bagus lagi sarung tangan yang anti gerinda, itu ada baja. Seandainya ada batu gerinda itu maling, tangan itu akan geser. Tapi kalau kita nggak pakai sarung tangan, ya tangan kita habis. Harus pakai safety ya. Ini cuma ini mendadak aja nih, karena buru-buru dan ini kerjaan banyak sih masalahnya. Walaupun pandemi, orderan tetap lancar jaya ya Pak. Ya alhamdulillah, orderan saya ini dari konsumen-konsumen yang sudah mengerti kualitas kerjaan saya. Bahkan kadang-kadang saya tolak pun dia maksa. Walaupun Maunya lama. kesini terus. Saya bingung. Prosesnya walaupun lama ya. Prosesnya lama.
karena mungkin satu sudah percaya ya, atau bahasa kerennya itu keras terhadap karya indah, sehingga orang tuh walaupun ngantri akan datang gitu. Memang saya di sini nggak punya karyawan, coba segini banyaknya saya kerja sendiri. Makanya ini pas kerja waktu senggang ada inget sama si anak ITB tadi, saya kerjakan di luar pekerjaan yang inti, yaitu sekarang posisinya situasi sekarang lagi bikin kusen jendela sama balkon. Ini juga masuk lagi di gerbang, terus ada lagi kanopi tralis, punya Pak Heru, terus punya Pak Hairi, Budi, ini punya masjid. Jadi karyawannya cuma 2, yang satu lagi istirahat. Ya begini, ya kita nikmati aja proses. Karena saya kali ini kan di pemukiman sini, kalau saya bikin sampai juga takut kena komen sama warga. Saya beli tempat yang apa, yang lega, yang jauh dari pemukiman, nggak punya modal. Pernah pinjam uang, ditipu orang. Nasib Curhat dong. nasib curhat. Jadi ininya satu orangnya mudah dibohongin. Oke, lanjut. Oke. Ini proses untuk tatakan vas bunga. Untuk karatan sih Pak. Ini nanti disulap, jadi karatan nggak ada, dilapisi dengan anti karat. Ya memang sih bukan berarti nggak bakal karatan. Untuk karatan itu akan memakan umur yang panjang, kartanya akan lama karena nanti kita bersihin. Misalnya kalau bersihin ini harusnya pakai kuliah yang lain lagi, pakai amplas. Ada kan? Saya kasih contoh aja nih, amplasnya udah habis nih. Saya kasih contoh ya. Nih buka grinder ini seharusnya pakai alat. Nih harusnya dimatiin. Ini posisi masih jalan nih. Nggak boleh. Masih jalan. Harusnya nggak boleh karena kita orang udah tahu slope grinder ya. Boleh-boleh saja. Asal hati-hati ya. Ini kalau kesenggol kan jalan. Kalau tadi ada pisaunya bisa makan tangan. Nih, selanjutnya amplas sirip untuk membersihkan karatan. Bersihkan. Ini nanti yang berlubang akan kita siram pakai cairan untuk mengangkat karatan yang ada di sini, sehingga hasilnya itu akan maksimal. Mengambil karatan yang telah menyelip atau sudah korosi, yang sudah dalam, itu akan diambil dengan cairan, dicuci, amplas lagi, terus kita pakai epoksi. Setelah di epoksi baru kita amplas lagi halus, disesuaikan dengan rasanya kerataan ya, kerataan sehingga akan rata. Amplas mana yang di situ masih cekong, kita siram lagi epoksi. 2 kali epoksi, amplas lagi, baru pakai cat jadi. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang sih. Kalau ini kalau seperti itu, kalau proses seperti itu bisa nyampe harganya 750 sampai 1 juta. Kalau kita adanya di ini meni terus cat aja biasa 500.000, tergantung permintaan daripada konsumen. Dan kita mau bikin yang biasa aja lah, yang modal terjangkau, catnya cat biasa, yang cat sintetis ya, cat sintetis itu seperti cat sintetis itu seperti buat cat jendela biasa, pagar-pagar biasa. Nah, kalau yang mahalnya itu cat mobil. Nah, cat mobil itu seperti tadi saya katakan, kalau dibersihin bakal pakai epoksi, diamplas, cat warna, diamplas halus, baru di clear. Itu
itu kayak mobil kinclong. Itu dia tergantung merek ya, tergantung harga. Dan sampai di sini cuma penjelasan tentang sampai ke finish pencetan. Nanti kita akan lanjut bikin kerangka.